Dr. Hasan Sheikh Husin Osman merupakan seorang sejarawan Muslim berasal dari Somalia. Dr. Hasan sering melakukan penelusuran ke berbagai tempat yang menjadi jejak sejarah Islam. Nah, kali ini Dr. Hasan bersama temannya menelusuri dinding Ya'juj Ma'juj yang sudah jebol di celah Darial. Mengapa dinding Ya'juj Ma'juj itu sudah jebol? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Darial adalah ngarai sungai di perbatasan antara Rusia dan Georgia. Pada 27 Agustus 2019 lalu, Dr. Hasan mengendarai mobil melewati sebuah terowongan yang dibuat oleh pemerintah Georgia untuk menuju lokasi persis dinding besi yang pernah dibangun oleh Zulkarnain. Di dalam terowongan itu nampak banyak kendaraan. Mobil terus melaju menuju ujung terowongan di sebelah utara. Setelah keluar dari terowongan yang gelap, cahaya matahari yang terang sempat membuat silau. Dr. Hasan dan temannya segera memarkirkan mobil di tempat yang aman. Kemudian Dr. Hasan menjelaskan bahwa di tempat inilah dahulu pernah ada dinding besi yang dibuat oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Channel YouTube Rais Tafdi memberikan keterangan dalam video Dr. Hasan bahwa batu-batu berwarna kuning di tebing ini adalah sisa-sisa logam dinding Ya'juj Ma'juj yang sudah runtuh. Tinggi runtuhan tembok Ya'juj Ma'juj sekitar 100 meter dari permukaan tanah. Lalu mengapa tembok Ya'juj Ma'juj yang terbuat dari besi itu bisa runtuh ya sahabat? Pada tahun 2007, 3 pakar geologi Rusia menerbitkan hasil penelitian mereka terhadap formasi reruntuhan dan pergerakan gletser di Kaukasus bagian tengah. Mereka menemukan bukti-bukti terjadinya bencana runtuhnya gletser dari puncak Gunung Kazbek. Berdasarkan hasil studi terhadap lapisan tanah di jalur sungai-sungai di bawah pegunungan Kazbek, bencana terbesar terjadi pada kurun waktu abad ke-5 hingga ke-10 Masehi. Selanjutnya, intensitas runtuhnya gletser menurun hingga sekitar 7 abad setelahnya. Pada tahun 1800-an, aktivitas runtuhnya gletser kembali meningkat sampai tahun 1920. Dan diprediksikan akan terjadi peningkatan reruntuhan pada abad ke-21. Nah, pada 15 Agustus 1832 Masehi, bongkahan es reruntuhan dari puncak Kazbek menutup celah Darial di Georgia lagi setinggi 100 meter. Akibatnya aliran sungai Terek terbendung di sebelah utara celah Darial. Pada 17 Mei 2014, terjadi lagi reruntuhan gletser yang salah satunya menutup celah Darial. Meski tidak separah yang terjadi pada tahun 1832, namun tumpukan lumpur yang menggunung telah melumpuhkan akses di perbatasan Rusia-Georgia. Pemukiman penduduk juga ludes diterjang air. Lalu kapan tepatnya tembok besi Ya'juj Ma'juj hancur? Perkiraan proses hancurnya tembok besi terjadi pada tahun 630 sampai 720 Masehi, yaitu setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di periode ini, gletser di Gunung Kazbek mengalami longsor terbesar. Longsoran gletser ini mengenai dinding Ya'juj Ma'juj yang ada di celah Darial, hingga dinding itu pun hancur berkeping-keping hingga sekarang tinggal sisanya saja. Dinding yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj terbuat dari puluhan ribu ton balok besi. Untuk memperoleh besi-besi ini, Zulkarnain tidak menggunakan kekuatan sihir atau semacamnya, tetapi dengan kekuatan manusia. Ya, ribuan orang terlibat dalam pembangunan dinding besi itu. Mereka semua bekerja atas perintah dan arahan Raja Zulkarnain. Penambangan logam berupa besi, tembaga, dan yang lainnya dilakukan secara besar-besaran di sepanjang pegunungan Kaukasus di wilayah Georgia dan Rusia.
Setelah itu biji besi itu pun diolah menjadi balok-balok besar lalu digunakan untuk membangun dinding Ya'juj Ma'juj setinggi 100 meter. Teori ini bukan tanpa bukti ya sahabat. Pada tahun 2008, 3 orang pakar geoarkeologi dan arkeomineralogi di Georgia menerbitkan hasil penelitian ilmiah mereka yang menemukan bukti-bukti adanya pertambangan dan pengolahan logam di berbagai wilayah selatan Kaukasus sejak masa sekitar 3000 sebelum Masehi. Pengolahan emas, besi, dan tembaga tersebar di berbagai provinsi mulai dari barat Georgia hingga sebelah timur di perbatasan Armenia. Kaki pegunungan Kaukasus kaya akan biji logam, emas, perak, besi, tembaga, serta berbagai biji logam lainnya yang sampai sekarang kandungannya masih tersedia dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah berjudul Ancient Georgian Iron Metallurgy and its Ore Base oleh David M. Kuparadze dan Dimitri V. Pataridze dari Caucasian Institute of Mineral Resources, Tbilisi, Georgia, bekerja sama dengan Thomas N. Kerestegian dari Geological Institute Bulgarian Academy of Sciences. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi dalam jurnal tersebut, pernyataan Celah Darial adalah sebagai lokasi konstruksi tembok Ya'juj Ma'juj bukanlah perkiraan semu belaka. Para pekerja pembuat dinding Ya'juj Ma'juj itu membawa besi-besi dengan menggunakan gerobak bertenaga kuda, bahkan dengan perahu menyusuri sungai Kura dan Tiflis. Selain itu, kita sekarang juga bisa melihat langsung bekas tumpukan balok besi di Celah Darial melalui Google Maps. Sahabat bisa membuktikannya sendiri. Silakan buka Google Maps lalu ketikkan di pencarian Celah Darial. Setelah itu geser ke sebelah kiri atau sebelah barat dari sungai. Nah, di situ ada beberapa balok raksasa. Nah, balok-balok itu merupakan tumpukan balok besi yang digunakan Zulkarnain untuk membangun dinding Ya'juj Ma'juj. Lalu, di manakah lokasi tempat dinding Ya'juj Ma'juj? Tak jauh dari balok-balok besi itu ada di sisi utara, atau kita geser Google Maps ke sebelah atas. Nah, di dekat terowongan ini, jadi kode E117 ini adalah terowongan ya sahabat yang dilalui oleh Dr. Hasan tadi. Nah, di utara terowongan inilah ada dinding Ya'juj Ma'juj yang sekarang sudah tidak ada. Yang meruntuhkan dinding Ya'juj Ma'juj itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Ya'juj Ma'juj. Bahwa dinding itu sangat sulit ditembus dan Ya'juj Ma'juj tidak mungkin bisa menembusnya. Nah, setelah dinding Ya'juj Ma'juj runtuh, lalu di manakah kaum perusak ini? Apakah mereka sekarang hidup berdampingan dengan kita? Dari sinilah timbul beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kaum Ya'juj Ma'juj adalah umat manusia yang sekarang hidup berdampingan dengan kita. Bahkan sekarang mereka sedang mengendalikan tatanan dunia. Wallahu a'lam. Insya Allah pembahasan bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia yang hidup di sekitar kita akan kita bahas di video tersendiri ya sahabat. Nah, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.